semua negara, hampir semua negara, hampir 90% negara tidak percaya pada pemimpinnya. Ya. Orang ini akan terjadi tidak percaya sama pemimpinnya. Paling dibujui sampai Pak Wali Kota. Paling Pak Gubernur dibujui. Paling Pak Presiden yang golek duit. Nah, ini terjadi ini. Ini bukan hanya di Indonesia. Semuanya, hampir seluruh pelosok dunia. Ini yang bertahan cuman Turki, Erdogan ya, sama di Chechnya, Ibrahim. Jadi siapa namanya presiden Chechnya itu? Kadyrov. Ini yang dipercaya sama masyarakatnya ya. Indonesia, yus kok ngene iki modele kaya awak-awak ngene ya. Gak awake dhewe gak ngerti, gak roh parake, gak ngulur, gak ngetan ya, gak ngalor, gak ngidul ya. Bingung ya. Kita memimpin diri sendiri aja gak bisa, tapi suka mengkritik orang. Ini terjadi ini. Jadi orang di negara kita ini satu permasalahan, pinter ngeritik, pinter mencaci orang tapi gak punya solusi. Mimpin negara kok ngene, mimpin kota kok ngene, terus sing bener piye? Ya mbah, ya kan gitu. Ini zaman orang yang pinter ngeritik, tapi dia nggak punya solusi. Ini presiden ini misalnya Pak Jokowi ini harusnya begini, terus harusnya Pak Jokowi gimana? Ya mbah, lah ini penyakit ini. Bisa mengkritik, tetapi tidak bisa memberikan solusi. Ini mengenai zaman bingung. Ini zaman bingung. Orang yang sudah tidak percaya kepada pemimpinnya dan tidak percaya kepada dirinya sendiri. Terus yang benar siapa iki? Ya wallahu a'lam. Kata Nabi Muhammad, akan datang suatu masa yang para ulama sendiri bingung mau ngapain. Kiai ini lo bingung. Terus piye yai? Mbah wis. Terus apa yang harus kita lakukan? Wis ngenteni ajal wae nang omah. Sampai kayak begitu. Jadi Al-Imamul Al-Hawi, beliau itu menuliskan dalam satu qasaidnya, zaman ini zaman yang kita tutup mata, tutup telinga, banyak zikir, banyak baca Quran, tutup informasi WhatsApp, tutup informasi Facebook, wis tutup kabeh, wis tutup mata sudah. Ini enggak tahu nih yang benar siapa, yang salah siapa enggak tahu. Tutup mata, tutup telinga, banyak zikir, banyak puasa, nunggu Imam Mahdi datang sudah. Ini sampai seperti itu zaman ini. Enggak ada kebenaran apa yang harus dilakukan, bingung semua. Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, al-khilafatu ba'di salasuna sanatin. Masa kekhilafan sepeninggalku ini selama 30 tahun. Wis tidak ada lagi. Masa itu adalah masa 4 khalifah. Setelah itu carut marut tidak karu-karuan. Maka yang dilengkapi dengan hari-hari kekhilafahan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, masa itu sekitar 6 bulan. Jadi 30 tahun itu dengan termasuk masa khalifahnya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang beliau wafat dalam keadaan diracun dan dilanjutkan lagi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib itu dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu yang pernah perang kepada Sayyidina Ali di peperangan Siffin ya. Itu sampai terjadi pembunuhan, umat Islam saling bunuh-membunuh di peperangan Siffin karena fitnah, karena satu adu domba. Maka dikatakan mulai zaman setelah Nabi wafat itu sudah terjadi satu pergolakan, yaitu satu pembaiatan yang menjadi dilema di antara umat Islam. Bingung, siapa yang akan menggantikan Rasulullah, kaum Ansor atau Muhajirin? Itu sudah sepeninggalnya Rasulullah. Sopo iki sing mengganteni presidene? Jadi umek jadi presiden itu gak zaman saiki tok, Pak. Mulai zamannya Nabi sampai sekarang. Jadi kalau orang ribut, presiden itu yang bener. Sampai jangan jadi orang antik ya, jangan jadi orang kuno ya. Jadi ributnya masalah presiden, pilkada itu udah mulai zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini kaum Ansor atau kaum Muhajirin yang bisa menggantikan Rasulullah. Ribut. Maka akhirnya mereka saling melemparkan, yang paling afdol adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar adalah orang yang paling kuat, kata Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar saja. Tapi bedanya zaman dahulu, mereka saling menyerahkan kepimpinan. Ya.
engkau aja, gak iso aku engkau aja, enggak engkau aja, saling melemparkan. Sekarang enggak, saling berebut, bedanya seperti itu. Tapi sama-sama aja ributnya ya, ribut sampai terjadi satu keributan setelah dimakamkan Nabi Muhammad SAW. Itu banyak cerita bagaimana Sayyidina Ali juga tidak hadir di dalam rapat penentuan karena Sayyidina Ali dalam keadaan lumpuh, tidak bisa menghadiri rapat karena kakinya lumpuh, syok melihat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad ini benar-benar menjanjikan kepada Sayyidina Hasan, yang mana Nabi Muhammad mengatakan inna ibni hadza sayyidun. Jadi Sayyidina Hasan itu sudah diberikan bisyarah oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. Jadi memegang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Inna ibni hadza sayyidun. Sesungguhnya kedua putraku ini Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah seorang pemimpin. Wa la'allallahu an yusliha bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Semoga dengannya Allah mendamaikan dua golongan besar dari kaum muslimin. Jadi akan terjadi satu perpecahan yang luar biasa. Rasulullah sudah mengerti akan terjadi perpecahan yang luar biasa setelah wafatnya Rasulullah. Yang mendamaikan benar Sayyidina Hasan yang mendamaikan yang pertama, tapi jadi satu kelompok mereka tidak puas, akhirnya diracun Sayyidina Hasan, dan akhirnya kelompok ini pun mendukung Sayyidina Husain, dan akhirnya ada yang namanya Yazid bin Muawiyah itu tidak terima dengan pembaiatan Sayyidina Husain, maka beliau Sayyidina Husain ini diminta untuk keluar dari Mekah, diundang menuju ke Karbala. Karbala itu di Irak. Di Iran. Menuju ke Karbala. Ketika menuju ke Karbala, dilihat di situ, kata Sayyidina Husain, benar, aku menuju ke Karbala. Karena malamnya sudah bermimpi, beliau itu akan disembelih. Jadi malamnya sudah bermimpi, beliau itu akan bertemu dengan Rasulullah. Jadi ketika beliau mau mendatangi rapatnya pembaiatan yang pasti beliau itu akan dikhianati, beliau membawa dengan 70 keluarganya. Jadi 70 keluarganya Sayyidina Husain dibawa semua, termasuk dari Sayyidina Hasan. Jadi banyak yang mirip wajahnya dengan Rasulullah. Ini sedikit kita ceritakan, ya inilah sejarahnya para habaib ya. Mereka itu tidak akan pernah gentar, tidak akan pernah takut, dan gak kedonyan. Karena ceritane mereka yang benar-benar memiliki darah dagingnya Nabi Muhammad, kedonyan, ya senang mbek donya, terus gila jabatan, terus takut atas apapun, itu tidak ada. Jadi lono habaib wedinan, kedonyan, diragukan darahnya itu. Itu darahnya Rasulullah apa enggak itu yang ngalir dalam tubuhnya. Jadi kalau kita lihat, oh ini Habib ini, berarti harus diikuti. Oh enggak bisa. Oh ini Habib, pasti duriah Nabi, harus kita menjadi pedoman. Oh enggak bisa. Lihat dulu akhlaknya, sesuai atau tidak dengan Rasulullah, sesuai atau tidak ini dengan tingkah laku dan adabnya Nabi Muhammad. Enggak bisa semua habaib terus mentang-mentang dia duriah terus bisa diikuti, tidak. Jadi makanya ana habaib sing joget-joget, yo cowo eloki, wong iki rodokno gendenge. Ya, iki gak waras iki, yo cowo eloki. Lu ini Habib tapi yo ngerti memang. Terus ana Habib sing ngerokok, ya. Oh iki Habib iki yo rokokan, berarti awake kudu rokokan. Yo cowo tiru wong ku yo manusa padha wae. Ikutilah mereka yang sesuai dengan kakeknya. Kalau ada habaib yang tidak sesuai dengan kakeknya, jangan diikuti. Siapapun dia, mau surbannya sakban Vespa gak urusan. Mau jubahe kayak Batman ya wis gak urusan. Ini sesuai gak akhlaki Nabi Muhammad. Gimana adabnya dia di atas majelis? Benar, khusuknya dia, tawaduknya, rendah hatinya. Ini sesuai dengan Nabi Muhammad. Kita ikuti. Jadi kalau ada habaib mencaci maki sahabat Nabi, dia wajib kita musuhi. Enggak peduli siapapun dia. Jadi kalau ada habaib yang suka joget-joget, ya jauh eloi. Karena itu bukan daripada golongan Rasulullah SAW. Rokokan, melok rokokan. Aku kira rokokan tiru be Habib iki. Mereka sih iso selamat, sampean melok-melok jelungup sampean. Hati-hati jok melok-melok ya. Melok sing api-api, jangan ikuti yang buruk. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti seluruh dzurriyyah Nabi Muhammad, seluruh para kiai yang mereka selaras dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa ala man wa sayyidi Habib Marab Salman wa ala man Ahmad Jamal bin Tawab bin Abu Bakar Bagil wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmati jahli wa dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na ya Allah biha fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita telah membaca di minggu yang lalu nasihat-nasihat yang ditujukan untuk para penguasa, yang ditujukan untuk mereka yang memimpin. Fasal ini dilanjutkan dengan cerita Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wa ajha. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wa ajha, beliau ini memiliki julukan karamallahu wa ajha itu dikarenakan tidak pernah melihat auratnya sama sekali. Bahkan di dalam satu riwayat diceritakan ketika Sayyidina Ali ini lahir, posisi bayi itu dalam keadaan mengkurep. Jadi bukan dalam keadaan melumah begitu, tapi mengurep. Ketika, mohon maaf apabila saya terlalu tajam menceritakannya, bahkan tidak melihat mohon maaf yang keluar dari tubuh beliau. Jadi tidak melihat kemaluan ibunya pun. Jadi sampai sebegitunya dipersiapkan oleh Allah. Ketika beliau lahir itu langsung dalam keadaan melumah ya. Biasanya bayi kan dalam keadaan melumah ya biasanya. Ini tengkurap agar tidak melihat daripada aurat orang tuanya. Ini salah satu daripada karomah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi sama sekali tidak pernah melihat aurat siapapun. Maka dijuluki dengan karamallahu wa ajha. Dan Sayyidina Ali ini memang luar biasa. Oleh Allah memang dipersiapkan untuk menjadi khalifah. Ketika ibunda beliau, ibunya Sayyidina Ali ini bernama Fatimah. Ibunya Sayyidina Ali itu namanya Fatimah. Jadi ketika beliau lahir, beliau ini ibunya Sayyidina Ali diriwayatkan tidak pernah bisa untuk sujud kepada berhala. Jadi semua keluarganya itu biasanya kalau pagi, siang, sore sujud kepada berhala. Tetapi tatkala mengandung Sayyidina Ali, ibunya itu setiap mau sujud kepada berhala, maka Sayyidina Ali menendang dalam perut ibunya, sehingga ibunya nggak bisa rukuk ataupun sujud kepada berhala. Ini salah satu karomah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karamallahu wajha wa nafa'anallahu bihi bi'ulumihi fid dharain. Maka ketika beliau menjadi khalifah, tidak diragukan lagi kepemimpinan beliau. Sangat adil sekali. Makanya sampai-sampai setiap beliau membagikan harta, setelah selesai di lumbung itu selesai, maka beliau sholat di lumbung tersebut. Tujuannya agar menjadi saksi di dalam sholat tersebut. Ini satu pelajaran buat kita. Bumi dan seisinya ini menjadi hujah kita, menjadi bukti kita, kebaikan ataupun keburukan. Kalau kita melakukan kebaikan, berlaku adil, maka bebatuan, rumput, angin yang bertiup, daun yang kita lewati, semuanya mendoakan kita. Tetapi kalau sudah kita tidak adil di dalam satu kepemimpinan, khianat, tidak amanat, maka seluruh bebatuan, seluruh daun-daunan, seluruh benda mati akan mengutuk orang yang memimpin secara tidak adil. Fal iyadu billah min dalik. Maka dalam satu diceritakan juga dalam satu kisah,
yaitu Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala wa ardah. Diceritakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini menjabat sebagai khalifah dan senantiasa ada tangisan di dalam rumahnya. Senantiasa menangis. Apa sebab? Karena sudah tidak bisa lagi menafkahkan batiniyah maupun zahiriyah seperti sebelum beliau menjadi khalifah. Jadi biasanya bisa memberikan belanja kepada istrinya setiap hari, sekarang nggak bisa, 2 hari sekali, 3 hari sekali. Jadi makan di rumah itu cuma sehari sekali. Itu kehidupan khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Bahkan dalam satu riwayat beliau ini mengatakan, aku telah disibukkan dengan kewajibanku akan kepentingan kaum muslimin dari kalian semua. Bahkan satu riwayat dikatakan di dalam masa kepimpinan beliau itu mandi junub cuma 2 kali. Selama bertahun-tahun itu sempat mengumpuli istrinya cuma 2 kali, Pak. Kita bisa bayangkan. Lek saiki lak gak duwe bojo siji, mari jabat bojone loro. Iya. Iya. Jadi kalau biasanya makannya sederhana, begitu jadi pejabat, bendino makannya istimewa, ya. Beda dengan khalifah-khalifah terdahulu. Mereka itu senantiasa memberikan segala waktunya, hartanya, seluruh tenaganya untuk umat. Ini yang membedakan. Makanya dinasehatkan kepada mereka yang memimpin, hati-hatilah engkau, jangan sampai engkau keluar daripada rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu kesempatan beliau ini pada musim dingin, pembantunya ini mempersiapkan air panas. Ditanya oleh beliau, dari mana air panas ini? Aku mau mandi air dingin saja. Kata pembantunya, khadimnya beliau, yang khidmah kepada beliau, wahai khalifah, kalau seandainya engkau memaksakan diri menggunakan air yang dimandi, menggunakan air yang dingin, maka tidak ada lagi khalifah yang memimpin umat Islam, maka akan bercerai-berai umat Islam. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya sudah, saya turuti. Ketika selesai mandi tanya, ini kayu bakar dari mana? Kayu bakar ini dari persediaan yang ada di lumbung. Beliau marah besar dan langsung mengganti daripada kayu bakar tadi. Ini amanatnya luar biasa. Dan juga dalam satu riwayat dikatakan beliau ini senantiasa di rumahnya itu tidak ada lampu yang menyala. Jadi ketika beliau menjabat itu sudah tidak ada lampu yang menyala. Jadi biasanya kan ada teplok. Zaman dahulu kan pakai minyak, nggak pakai listrik ya, pakai minyak. Ketika beliau jadi khalifah, rumah itu sudah jarang lagi ada api yang menyala. Subhanallah. Jadi ekonominya kritis. Jadi semakin menjabat, jabatannya tinggi, ekonominya semakin kritis. Nah inilah khalifah pada zaman dahulu, pemimpin zaman dahulu. Karena Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pernah mengatakan, nanti akan ada zaman yang mereka menjabat, semakin tinggi jabatannya, semakin enteng pekerjaannya. Tambah dhuwur jabatannya, tambah enteng pekerjaannya. Tambah pendek, tambah rendah jabatannya, semakin berat. Ini kebalik. Ya Rasulullah, mana mungkin? Ya akan terjadi itu. Makanya kalau kita melihat mulai jabatan yang tinggi, kita melihat ada amanat dari presiden, ya, amanat dari presiden harus dikerjakan. Jadi presiden merintahkan kepada menterinya, menteri memerintahkan kepada wilayah setempat, misalnya memerintahkan kepada gubernur, gubernur memerintahkan kepada siapa? Camatnya, memerintahkan kepada wali kota atau bupatinya, wali kota bupati memerintahkan kepada camatnya, camat memerintahkan kepada kepala desanya, kepala desa memerintahkan kepada staf-stafnya, staf-stafnya memerintahkan kepada RW dan RT-nya. Jadi perintah itu semakin ke bawah semakin berat. Ini akan terjadi.
Lah buktinya sudah terjadi sekarang. Ya, ini akhir zaman, alamatus sa'ah ini. Ini hari kiamat secara tidak sadar kita. Semakin ke bawah semakin berat. Jadi misal kalau di dalam militer, dari Panglima TNI memerintahkan kepada Panglima Kodamnya. Panglima Kodam memerintahkan kepada Danremnya, Komandan Koremnya. Komandan Korem memerintahkan kepada Komandan Kodimnya. Komandan Kodim memerintahkan kepada Koramilnya. Koramil memerintahkan kepada stafnya, turun terus. Jadi akhirnya yang paling bawah babinsanya tolah-toleh ya. Opo karepe? Perintahnya Panglima TNI tapi tolah-toleh mereka. Ini yang terjadi ini. Semakin ke bawah jabatan semakin berat. Kalau dulu tidak, semakin tinggi semakin berat, semakin tanggung jawab, semakin tidak bisa tidur, semakin susah, semakin bingung. Sekarang enggak, semakin tinggi jabatannya tinggal nyuruh aja, perintah-perintahkan gitu ya. Nah, ini yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Birokrasi ini akan terjadi seperti itu. Ya, ini alamatus sa'ah, detik-detik daripada hari kiamat. Di kehidupan para khalifah, para pemimpin zaman dahulu, mereka itu orang-orang yang bijaksana radhiyallahu taala anhum. Yang seperti terkenal dan tersebar serta sangat panjang sekali untuk diceritakan para khalifah zaman dahulu. Menceritakannya saja sulit, apalagi mau mengerjakan. Nyeritakno iki lho angel. Apalagi untuk mencontoh orangnya. Kita cuma melihat, delok lho bingung ya. Meneh nglakoni. Kita jadi penonton aja susah, apalagi yang menjadi pemain. Ya, mereka itu orang-orang hebat. Makanya tidak sembarangan orang yang bisa memimpin. Makanya dikatakan benar orang-orang yang menjabat sebagai khalifah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Faruq, Utsman Asy-Syahid, dan Ali Al-Murtada. Mereka ini adalah orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah dibisarahkan mubasir fil jannah, orang yang pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal amru bada'an nubuwatan wa rahmatan thumma yakunu khilafatan wa rahmatan thumma yakunu mulkan adudan. Jadi Nabi Muhammad mengatakan sesungguhnya agama ini dimulai dengan khalifah. Setelah aku meninggal akan dipimpin oleh khalifah. Maka khalifah ini adalah pengganti nabi. Khalifah ini pengganti nabi, yang mana nabi itu memiliki rahmat dan kasih sayang kepada umatnya. Setelah itu dilanjutkan dengan kerajaan, dan setelah itu dilanjutkan lagi dengan adudon. Adudon ini apa ya? Lalim. Tahu lalim? Tahu lalim apa enggak? Ya, buka kamus nanti. Adudon, lalim, seperti lalim. Enggak buka kamus ya, apa itu lalim? Jadi Rasulullah SAW mengatakan raja-raja yang sudah tidak memenuhi syarat ya, lalim. Jadi la yu'la, jadi la yahya wa la yamut ya, gak mati gak urip, tolah-toleh ngawah-ngawah tok ya. Ini kejadian nih. Ya. Rajane tolah-toleh, pemimpinnya tolah-toleh tok, ngawah-ngawah ya. Ini kan terjadi nih. Lihat, semua negara, hampir semua negara, hampir 90% negara tidak percaya pada pemimpinnya. Ya. Orang ini akan terjadi tidak percaya sama pemimpinnya. Paling dibujui sampai Pak Wali Kota. Paling Pak Gubernur dibujui. Paling Pak Presiden yang golek duit. Nah, ini terjadi ini. Ini bukan hanya di Indonesia. Semuanya, hampir seluruh pelosok dunia. Ini yang bertahan cuman Turki, Erdogan ya, sama di Chechnya, Ibrahim. Jadi siapa namanya presiden Chechnya itu? Kadyrov. Ini yang dipercaya sama masyarakatnya ya. Indonesia, yus kok ngene iki modele kaya awak-awak ngene ya. Gak awake dhewe gak ngerti, gak roh parake, gak ngulur, gak ngetan ya, gak ngalor, gak ngidul ya. Bingung ya. Kita memimpin diri sendiri aja gak bisa, tapi suka mengkritik orang. Ini terjadi ini. Jadi orang di negara kita ini satu permasalahan, pinter ngeritik, pinter mencaci orang tapi gak punya solusi. Mimpin negara kok ngene, mimpin kota kok ngene, terus sing bener piye? Ya mbah.
Ya kan gitu. Ini zaman orang yang pinter ngeritik, tapi dia nggak punya solusi. Ini presiden ini misalnya Pak Jokowi ini harusnya begini, terus harusnya Pak Jokowi gimana? Ya mbah, lah ini penyakit ini. Bisa mengkritik, tetapi tidak bisa memberikan solusi. Ini mengenai zaman bingung. Ini zaman bingung. Orang yang sudah tidak percaya kepada pemimpinnya dan tidak percaya kepada dirinya sendiri. Terus yang benar siapa lagi? Ya wallahu a'lam. Kata Nabi Muhammad, akan datang suatu masa yang para ulama sendiri bingung mau ngapain. Kiai ini lo bingung. Terus piye yai? Mbah wis. Terus apa yang harus kita lakukan? Wis ngenteni ajal wae nang omah. Sampai kayak begitu. Jadi Al-Imamul Al-Hawi, beliau itu menuliskan dalam satu Ghasaidnya, zaman ini zaman yang kita tutup mata, tutup telinga, banyak zikir, banyak baca Quran, tutup informasi WhatsApp, tutup informasi Facebook, wis tutup kabeh, wis tutup mata sudah. Ini enggak tahu nih yang benar siapa, yang salah siapa enggak tahu. Tutup mata, tutup telinga, banyak zikir, banyak puasa, nunggu Imam Mahdi datang sudah. Ini sampai seperti itu zaman ini. Enggak ada kebenaran apa yang harus dilakukan, bingung semua. Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, al-khilafatu ba'di salasuna sanatin. Masa kekhilafan sepeninggalku ini selama 30 tahun. Wis tidak ada lagi. Masa itu adalah masa 4 khalifah. Setelah itu carut marut tidak karu-karuan. Maka yang dilengkapi dengan hari-hari kekhilafahan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, masa itu sekitar 6 bulan. Jadi 30 tahun itu dengan termasuk masa khalifahnya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang beliau wafat dalam keadaan diracun, dan dilanjutkan lagi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib itu dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu yang pernah perang kepada Sayyidina Ali di peperangan Siffin ya. Itu sampai terjadi pembunuhan, umat Islam saling bunuh-membunuh di peperangan Siffin karena fitnah, karena satu adu domba. Maka dikatakan mulai zaman setelah Nabi wafat itu sudah terjadi satu pergolakan, yaitu satu pembaiatan yang menjadi dilema di antara umat Islam. Bingung, siapa yang akan menggantikan Rasulullah, kaum Ansor atau Muhajirin? Itu sudah sepeninggalnya Rasulullah. Sopo lagi yang mengganteni presidennya? Jadi umat dari presiden itu gak zaman saya kita Pak, mulai zamannya Nabi sampai sekarang. Jadi kalau orang ribut, oh presiden itu yang benar, sampai jangan jadi orang antik ya, jangan jadi orang kuno ya. Jadi ributnya masalah presiden, pilkada itu udah mulai zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini kaum Ansor atau kaum Muhajirin yang bisa menggantikan Rasulullah. Ribut. Maka akhirnya mereka saling melemparkan, yang paling afdol adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar adalah orang yang paling kuat, kata Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar saja. Tapi bedanya zaman dahulu, mereka saling menyerahkan kepimpinan. Ya. Engkau aja, gak iso aku engkau aja, enggak engkau aja, saling melemparkan. Sekarang enggak, saling berebut, bedanya seperti itu. Tapi sama-sama aja ributnya ya, ribut sampai terjadi satu keributan setelah dimakamkan Nabi Muhammad SAW. Itu banyak cerita bagaimana Sayyidina Ali juga tidak hadir di dalam rapat penentuan karena Sayyidina Ali dalam keadaan lumpuh, tidak bisa menghadiri rapat karena kakinya lumpuh, syok melihat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad ini benar-benar menjanjikan kepada Sayyidina Hasan, yang mana Nabi Muhammad mengatakan inna ibni hadza sayyidun. Jadi Sayyidina Hasan itu sudah diberikan bisyarah oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. Jadi memegang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Inna ibni hadza sayyidun. Sesungguhnya kedua putraku ini Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah seorang pemimpin. Wa la'allallahu an yusliha bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin.
Semoga dengannya Allah mendamaikan dua golongan besar dari kaum muslimin. Jadi akan terjadi satu perpecahan yang luar biasa. Rasulullah sudah mengerti akan terjadi perpecahan yang luar biasa setelah wafatnya Rasulullah. Yang mendamaikan benar Sayyidina Hasan yang mendamaikan yang pertama, tapi jadi satu kelompok mereka tidak puas, akhirnya diracun Sayyidina Hasan, dan akhirnya kelompok ini pun mendukung Sayyidina Husain, dan akhirnya ada yang namanya Yazid bin Muawiyah itu tidak terima dengan pembaiatan Sayyidina Husain, maka beliau Sayyidina Husain ini diminta untuk keluar dari Mekah, diundang menuju ke Karbala. Karbala itu di Irak, di Iran, menuju ke Karbala. Ketika menuju ke Karbala, dilihat di situ, kata Sayyidina Husain, benar, aku menuju ke Karbala karena malamnya sudah bermimpi beliau itu akan disembelih. Jadi malamnya sudah bermimpi beliau itu akan bertemu dengan Rasulullah. Jadi ketika beliau mau mendatangi rapatnya pembaiatan yang pasti beliau itu akan dikhianati, beliau membawa dengan 70 keluarganya. Jadi 70 keluarganya Sayyidina Husain dibawa semua, termasuk dari Sayyidina Hasan. Jadi banyak yang mirip wajahnya dengan Rasulullah. Ini sedikit kita ceritakan, ya inilah sejarahnya para habaib ya. Mereka itu tidak akan pernah gentar, tidak akan pernah takut, dan gak kedonyan. Karena ceritane mereka yang benar-benar memiliki darah dagingnya Nabi Muhammad, kedonyan, ya senang mbek donya, terus gila jabatan, terus takut atas apapun, itu tidak ada. Jadi lono habaib wedinan, kedonyan, diragukan darahnya itu. Itu darahnya Rasulullah apa enggak itu yang ngalir dalam tubuhnya. Jadi kalau kita lihat, oh ini Habib ini, berarti harus diikuti. Oh enggak bisa. Oh ini Habib, pasti duriah Nabi, harus kita menjadi pedoman. Oh enggak bisa. Lihat dulu akhlaknya, sesuai atau tidak dengan Rasulullah. Sesuai atau tidak ini dengan tingkah laku dan adabnya Nabi Muhammad. Enggak bisa semua habaib terus mentang-mentang dia duriah terus bisa diikuti, tidak. Jadi makanya ana habaib sing joget-joget, yo cowo eloki, wong iki rodokno gendenge. Ya, iki gak waras iki, yo cowo eloki. Lu ini Habib tapi yo ngerti memang. Terus ana Habib sing ngerokok, ya. Oh iki Habib iki yo rokokan, berarti awake kudu rokokan. Yo cowo tiru wong ku yo manusa padha wae. Ikutilah mereka yang sesuai dengan kakeknya. Kalau ada habaib yang tidak sesuai dengan kakeknya, jangan diikuti. Siapapun dia, mau surbannya sakban Vespa gak urusan. Mau jubai kayak Batman ya wis gak urusan. Ini sesuai gak akhlaki Nabi Muhammad. Gimana adabnya dia di atas majelis? Benar, khusuknya dia, tawaduknya, rendah hatinya. Ini sesuai dengan Nabi Muhammad. Kita ikuti. Jadi kalau ada habaib mencaci maki sahabat Nabi, dia wajib kita musuhi. Enggak peduli siapapun dia. Jadi kalau ada habaib yang suka joget-joget, ya jauh eloi. Karena itu bukan daripada golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rokokan melok rokokan. Aku kira rokokan tiru mbek Habib iki. Mereka sih iso selamat, sampean melok-melok jelungup sampean. Hati-hati ojo melok-melok ya. Melok sing apik-apik, jangan ikuti yang buruk. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti seluruh dzurriyyah Nabi Muhammad, seluruh para kiai yang mereka selaras dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala man wa sayyidi Habib Marab sallallahu wa ala man Ahmad Jamal bin Tawab bin Abdul Bagil wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam siril Fatihah.